Oke, jadi hari ini kita akan bahas akuntansi manajemen. Ini soalnya soal yang dari dosen punya. Oke, di sini aku bakal bahas 4 soal. Yang pertama ada joint cost allocation, yang kedua ada proses costing, yang ketiga ada spoilage rework and scrap, sama yang keempat terakhir economic order quantity. Aku bakal mulai dari yang pertama. Oke, jadi di sini di soalnya aku bacain dulu. Di sini PT Fries menjual 3 jenis produk, yaitu French fries, curly fries, dan waffle fries. Ketiga produk tersebut diproduksi bersamaan di Departemen 1 dengan biaya produksi terdiri dari direct material 50 juta, direct labor 60 juta, habis itu ada manufacturing overhead 40 juta. Nah, di sini kita dikasih tahu kalau si PT Fries ini dia itu memproduksi 3 produk. Nih, ada French fries, curly fries, sama waffle fries. Ini produk awalnya. Nah, habis itu di sini juga ada biaya-biayanya, ada direct material, direct labor, sama manufacturing overhead. Nah, di sini berarti kita bisa isi buat direct materialnya. Direct material 50 juta. Terus buat direct labor-nya ada 60 juta. Terus terakhir ada manufacturing overhead-nya 440 juta. Nah, ini direct material tambah direct labor tambah MOH dapat joint cost. Jadi ini tinggal kita jumlah aja. Dapat joint cost-nya itu 150 juta. Nah, habis itu di soal, setiap produk dapat dijual pada titik split off point atau diproses lebih lanjut menjadi FF season, CF season, atau WF season. Jadi, produknya kan tadi awalnya French fries, curly fries, sama waffle fries. Nah, produknya itu bisa diproses lebih lanjut jadi FF season, CF season, sama WF season. Nah, di sini juga aku udah tulisin buat separable cost-nya. Buat separable cost-nya dapetin dari yang di tabel nih, biaya tambahan. Buat separable cost-nya itu, kalau dari French fries ke FF season, ini nambah 5 juta biaya tambahannya, curly fries ke CF season, 6 juta, waffle fries ke WF season, 6 juta 500. Nah, di soal, kita diminta bikin joint cost allocation pakai metode sales value at split off point sama NRV method. Oke, jadi kayak biasa kita bikin dulu formatnya buat sales value at split off point. Jadi yang pertama ada sales value of total production at split off point, terus yang keduanya weighting, ketiganya joint cost allocated, keempatnya separable cost, kelima total production, keenam unit product, unit produce, sama yang ketujuhnya unit product cost. Nah, buat yang pertama berarti sales value of total production at split off point. Di sini berarti kita mau cari berapa nilai penjualannya saat split off point-nya. Berarti misalnya yang French fries, di sini aku udah tulis juga tabelnya, aku udah salin ulang. Yang French fries itu, dia kan produksinya 2000. Jadi 2000 dikali sama selling price at split off point, harga jual per kilogram at split off point kalau di tabel di soalnya, yaitu 70.000. Kita kali, dapat 140 juta buat yang French fries. Nah, buat yang curly fries, berarti unit produksinya 1.500 dikali sama selling price at split off point-nya 95.000. Yang waffle fresh juga sama, unit produksinya 1.200 dikali sama selling price at split off point-nya 110.000. Gitu. Terus kalau udah kita total semuanya ke samping, French fries tambah curly fries tambah waffle fries, dapat totalnya 414.500.000. Nah, terus di sini kita mau cari weighting-nya atau proporsinya. Nah, buat proporsinya, berarti kita tinggal bandingin aja nih, kita bagi antara tadi, kan kita dapat nih final sales value-nya nih, sales value of total production at split off point-nya. Misalnya yang French fries, tadi 140 juta, kita bagi sama totalnya.
Totalnya itu 414.500.000. Gitu. Nah, ini dibulatin 4 angka. Kita dapatnya buat french fries weighting-nya itu 0,3378. Gitu. Yang ini juga sama yang curly fries. Berarti sales value-nya dibagi sama totalnya. Dibagi sama 114.500. Kita dapat 0,3438. Yang waffle fries juga sama. Sales value waffle fries dibagi sama totalnya. Terdapat 0,3185. Gitu. Nah, terus ini jumlah samping nilainya harus 1. Ini ada 1,001, tapi itu nggak apa-apa. Karena beda dikit aja. Nah, terus yang ketiga kita menghitung joint cost allocated buat masing-masing produknya. Nah, di sini tadi masing-masing produknya kita dihitung ya proporsinya. Terus ada joint cost-nya juga, yaitu 150 juta. Nah, 150 juta kita pindahin dulu nih ke total. Kita pindahin. Nah, terus buat nyari joint cost allocated-nya, weighting-nya atau proporsinya ini dari masing-masing produk dikali sama joint cost totalnya. Gitu. Jadi entah french fries dapat joint cost allocated-nya itu 50.670.000. Yang curly fries juga sama, proporsinya dikali sama totalnya. Total joint cost-nya. Curly fries dapat 51.570.000. Terus buat yang waffle fries proporsinya juga sama, kita kali sama joint cost totalnya. Nah, nanti dapat joint cost allocated buat masing-masing produknya. Nah, di sini, tadi kan ini kan dibikin lebih lanjut, makanya ada separable cost-nya. Nah, separable cost-nya buat yang french fries itu separable cost-nya 5 juta. Terus, buat yang curly fries, separable cost-nya 6 juta. Terus, buat yang waffle fries, separable cost-nya 6.500.000. Nah, ini separable cost-nya juga kita totalin ke samping. Nah, kalau udah dapat joint cost allocated masing-masing produk sama separable cost-nya, kita totalin dua-duanya jadi total production cost. Jadi, yang french fries, total production cost-nya itu 55.670.000. Buat yang curly fries juga sama, tinggal di total aja. Yang waffle fries juga sama, tinggal di total aja. Gitu. Nah, terus sekarang buat unit produce-nya. Unit produce-nya di sini dikasih tahu di soal kalau french fries itu diproduksi 2.000 kg, terus curly fries-nya 1.500, waffle-nya itu 1.200. Nah, kalau udah nanti kita bisa nyari unit produk cost-nya. Jadi itu cost per unitnya itu berapa gitu. Kalau di soal ini mintanya production cost per kilogramnya itu berapa gitu. Ini tinggal dibagi aja. Jadinya 55.670.000 dibagi sama 2.000. Dapat buat french fries itu unit produk cost-nya itu 27.835. Terus buat yang curly fries kita bagi dapat unit produk cost-nya itu 38.380. Nah, terus buat yang waffle fries ini kita bagi juga dapat 45.229 gitu. Jadi buat french fries per satu unitnya kalau pakai sales value method at speed of point unit product cost-nya itu 27.835 gitu.
Nah, terus di soal kita juga diminta bikin income statement-nya. Nah, income statement-nya berarti tinggal revenue dikurang COGS, terdapat gross margin atau gross profit gitu. Dari yang french fries dulu, buat yang french fries, buat nyari revenue itu berarti kita fokusnya di penjualan. Kalau tadi kan kita lihatnya di produksi. Sekarang kita lihat nih, unit yang dijualnya itu berapa. Nah, buat french fries, unit yang dijual itu 1.500. Nah, terus harga jualnya itu berapa? Harga jualnya itu kita pakai yang after split off point. Gitu. Karena kan itu udah harga akhir. Karena udah setelah split off point-nya. Gitu. Kita dapat revenue-nya buat yang french fries 127.500.000. Terus buat yang curly fries juga sama. Unit yang dijualnya 1.250. Kita kali sama harga setelah split off point-nya 110.000. Terus terakhir waffle fries. Waffle fries ini kita jualnya 1.000 unit, terus kita kali sama after split off point-nya juga harganya. Nah, kalau udah tinggal kita total aja ke samping. Dapat totalnya itu 385 juta buat revenue-nya. Nah, kalau buat yang COGS, berarti kita pakai nilai yang udah kita cari tadi, yang unit product cost. Unit product cost kita buat yang french fries, itu kan tadi 27.835. Nah, ini kita kali sama yang kita jual. Kita jual 1.500 unit. Kita kali. Nah, ke refresh juga sama. Refresh itu yang harga unit produk cost-nya itu 38.380. Nah, kita kali sama unit yang kita jual 1.250. Yang waffle fresh-nya juga sama. Nah, nanti kalau dapat revenue sama COGS, bisa cari gross margin-nya. Berarti tinggal dikurang aja, revenue-nya dikurangin sama COGS. Ntar dapat buat yang french fries, gross margin-nya 85.747.500, curly fries-nya 89.525.000, waffle fries-nya gross margin-nya itu 74.770.833. Gitu. Nah, terus diminta juga carilah gross margin-nya, gross margin percentage-nya. Nah, gross margin percentage-nya berarti tinggal gross margin-nya yang kita dicari, misalnya yang french fries nih, 85.747.500, kita bagi sama revenue-nya. Dapat 67,25% gross margin-nya, percentage-nya. Gitu. Nah, terus buat yang curly fries juga sama. Curly fries itu berarti gross margin curly fries dibagi revenue curly fries, waffle fries juga sama. Gitu. Nah, itu buat yang sales value at split off point. Nah, terus metode yang kedua, kita mau cari pakai NRV method. Nah, buat NRV method ini bedanya sama sales value itu di awalnya. Kalau tadi kan kita pakainya sales value of total production at split off point itu, kita carinya unit produksi dikali sama selling price at split off point-nya. Nah, kalau net realizable value, itu kita nyarinya unit produksinya dikali sama nilai after split off point-nya. Gitu. Jadi udah bener-bener pas udah akhirnya gitu harganya. Nah, berarti yang french fries, misalnya di sini, unit produksinya kan 2.000. Kita kali sama after split off point-nya harganya itu 85.000. Dapat 170 juta buat french fries. Nah, buat yang curly fries juga sama. Berarti di sini curly fries kita produksi ada 1.500, kita kali sama after split off point-nya 110.000 harganya.
Yang waffle fries juga sama, berarti unit produksinya 1.200 unit, kita kali sama after split of point-nya harganya itu 120.000. Terdapat french fries 170 juta, curly fries-nya 165 juta, waffle fries-nya 144 juta. Nah, terus kita tinggal total aja ke samping sama kayak tadi. Totalnya itu 479 juta. Nah, di NRV method ini, kita kalau tadi kan kita nggak langsung kurangin sama separable cost. Tapi kalau di NRV method ini kita kurangin dulu sama separable cost. Jadi sama kayak tadi, buat french fries separable cost itu 5 juta. Terus buat curly fries separable cost-nya 6 juta. Buat waffle fries separable cost-nya itu 6.500.000. Nah, nanti sales value of total production dikurang separable cost dapat NRV at split of point-nya. Jadi contohnya misalnya yang french fries 170 juta dikurang sama 5 juta. Dapat NRV-nya itu 165 juta. Yang curly fries juga berarti 165 juta dikurang separable cost-nya 6 juta. Dapat 159 juta. Waffle fries juga 144 juta dikurang 6.500.000. Dapat NRV waffle fries-nya itu 137.500.000. Gitu. Bisa total ke samping lagi kayak biasa. Nah, terus kita sekarang mau nyari proporsinya atau weighting-nya. Buat nyari proporsinya, sama kayak tadi. Jadi, ini nilai NRV-nya kita bagi sama totalnya. Jadi, NRV-nya 165 juta, kita bagi sama 461.500.000 totalnya. Yang curly fries juga sama, tinggal dicari proporsinya aja. Nah, di sini kalau udah cari semua weightingnya, jangan lupa di jumlah semuanya totalnya itu 1. Nah, terus kita mau nyari joint cost allocated-nya. Joint cost allocated-nya berarti sama aja kayak tadi sales value. Di NRV juga tinggal proporsinya dikali sama joint cost-nya tadi 150 juta. Nah, jadi contohnya di french fries 0,3575 dikali 150 juta dapat joint cost allocated buat french fries-nya itu 53.629.469 gitu. Nah, buat waffle fries sama curly fries-nya juga udah dapet. Buat curly fries-nya 51.699.307, waffle fries-nya 44.691.224. Gitu. Nah, terus selanjutnya total production cost-nya. Nah, total production cost-nya ini itu didapat dari ini nilai joint cost allocated-nya, kita tambah lagi sama separable cost. Tadi kan di awal kita kurangin nih di metode NRV. Nah, sekarang kita tambah lagi buat dapat total production cost. Jadi contohnya french fries 53.629.469 ditambah sama separable cost-nya 5 juta. Dapat 58.629.469. Gitu. Kalau udah jangan lupa di total ke samping juga.
Nah, terus di sini kita mau cari unit produksinya. Unit produksinya juga sama kayak tadi. Buat french fries-nya 2000, buat curly fries-nya 1500, terus buat waffle fries-nya 1200. Berarti unit product cost-nya itu tinggal dibagi lagi. Dari total production cost dibagi total unit yang diproduksinya. Buat french fries-nya, habis dibagi, dapat unit product cost-nya itu 29.315. Buat curly fries-nya 38.453. Buat waffle fries-nya 42.659. Nah, terus sama kayak tadi, kita juga mau nyari income statement-nya. Berarti ini revenue-nya bakal sama kayak yang awal. Buat yang french fries, revenue-nya itu tadi 127.500. Buat yang curly fries, 137.500. Terus buat waffle fries, 120 juta. Totalnya juga sama. Revenue itu aku ingetin, revenue itu dapatnya itu dari unit penjualannya. Jadi unit penjualan dikali selling price after split off point-nya. Gitu. Nah, terus sekarang COGS-nya. COGS-nya itu berarti di sini unit product cost yang dari NRV method buat masing-masing produk dikali sama unit yang kita jual juga. Jadi contohnya French fries. French fries di sini yang kita jual 1.500 unit. 1.500 dikali sama unit product cost dari si French fries pakai NRV method itu 29.315. Nah, dapat. Dapatnya itu 43.972.102. Buat yang curly fries juga sama. Berarti unit product cost-nya yang dari curly fries dikali sama unit yang kita jual, 1.250 unit. Waffle fries juga sama, 42.659 unit product cost-nya buat waffle fries, kita kali sama unit yang kita jual, yaitu 1.000 unit. Terus total ke samping juga. Nah, sekarang kita bisa nyari gross margin-nya. Gross margin-nya tinggal revenue min COGS. Nah, kita buat french fries, dapat gross margin itu 83.527.898, curly fries-nya 89.433.911, dan waffle fries-nya 77.340.646. Nah, terus terakhir kita nyari gross margin percentage-nya. Gross margin percentage tinggal bagi aja gross margin-nya dibagi sama revenue-nya. Dapat buat yang french fries, gross margin-nya itu 65,51%, buat yang curly fries-nya 65,04%, waffle fries-nya 64,45%. Nah, ini buat metode sales value sama NRV method. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Aku tunggu 1 menit. Ya, boleh. Di open mic aja kalau mau nanya. Kak, aku mau nanya yang bagian COGS. Ini kan Mm-mm. tinggal unit sold dikali sama unit product cost. Ya, Tapi benar. bukan caranya yang revenue dikurangi joint cost allocated terus dikurangi separable cost ya kok. Oh, sebenarnya kok itu cara dosen kan ya. Kalau di cara dosen sama cara asisten dosen atau lab, sebenarnya agak beda buat formatnya. Tapi hasilnya sama aja sih, entah kalau kamu coba. Mungkin nanti kamu bisa coba aja pakai cara dosen, kamu bandingin sama jawaban aku. Gitu. Harusnya jawabannya masih sama.
Oke, makasih kau. Iya, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Kok aku mau tanya kok yang Iya. yang metode sales value at speed of point Iya, itu kalau aku di dosen nggak ada separable cost-nya kok gimana ya? di dosen nggak ada separable cost. Ya. Iya. Setahu aku kalau yang metode uh, sales value at speed of point, separable cost-nya ada kan di bagian yang ketika kita nyari income statement gitu, yang kayak tadi dijelasin sama sebelumnya. Jadi kan revenue dikurang COGS di bagian income statement tuh. Cuma nanti COGS-nya dibagi kan, jadi ada joint cost, terus ditambah separable cost, dapat production cost. Terus ditambah sama ending inventory di akhirnya kan. Enggak, aku di itu yang atasnya itu kok yang habis joint cost allocated kan sebelumnya itu ditambahin sama separable cost baru jadi total production cost. Mm-mm. Kalau aku waktu itu separable cost-nya kan nggak ada kok jadi kayak langsung dari joint cost allocated langsung total apa jadi nggak ada separable sama total production cost. Iya, nggak ada. Jadinya kalau punya kamu, formatnya itu ada sales value-nya kan di awal, sales value, terus yang keduanya weighting. Ketiganya join cost allocated, keempatnya langsung join cost per unit ya. Iya jadi nggak ada ditambahin sama separable cost-nya. Oh iya, emang buat formatnya emang agak beda. Jadi nanti nih kalau pakai cara yang di lab, kalau pakai cara di lab itu nanti unit product cost-nya bakal beda sama yang di dosen. Tapi nanti buat income statement tetap bakal sama, gross margin-nya semuanya bakal tetap sama gitu. Karena kalau di lab kan dia langsung ada separable cost-nya di sini. Sebenarnya kalau cuman kan kalau di dosen dia maunya di COGS-nya dibagi-baginya gitu. Jadi sebenarnya ntar sama aja. Kalau nggak ntar aku coba bikin versi keduanya yang versi dosen juga buat jawabannya. Soalnya DS-nya juga nggak ada kok separable cost-nya. Di mananya? Di COGS-nya juga nggak ada separable cost-nya. Oke, nanti kalau gitu aku confirm lagi aja buat jawabannya. Nanti aku kirim lagi yang baru kalau aku ada yang jawaban yang barunya lagi. Oke, thank you. Iya, sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, aku bisa lanjut ke yang proses costing. Oke, di sini aku bacain dikit buat soalnya. Di sini ada perusahaan namanya PT Mimpi Indah. PT Mimpi Indah merupakan perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang pembuatan kasur lipat. Ada dua biaya, yaitu direct material cost dan conversion cost. Direct material ditambahkan di awal proses, sementara conversion cost ditambahkan seiring dengan proses produksi.
Nah, inspeksi dilakukan ketika proses telah mencapai 100%. Berikut data yang terjadi pada bulan Juni 2024. Dari proses costing ini, kita diminta buatlah cost of production report untuk Superstar Corp. Oke, ini kayaknya salah soalnya. Untuk PT Mimpi Indah, dengan metode weighted average. Oke, jadi kita mau bikin proses costing pakai metode weighted average. Jadi ini sama kayak biasanya, kita bikin dulu nih formatnya. Formatnya itu kayak biasa buat awal. Di sini ada step satunya. Step 1 itu isinya ada flow of production yang terdiri dari WIP beginning, work in process beginning, terus started during current period. Di sini current periodnya itu Juni. Makanya sini aku tulisnya started during June. Nah, terus ada to account for-nya. Terus buat di step 2, ntar ada completed and transfer out during June, normal spoilage, abnormal spoilage, WIP ending, accounted for, sama equivalent unit of work done in current period. Step 3 dan step seterusnya juga sama kayak biasanya. Nah, di sini berarti pertama kita mau isi dulu nih yang kita tahu buat di step 1. Oke. Buat beginning WIP-nya atau WIP beginning-nya itu, di sini diketahui di tabel itu ada 10.000 physical unit. Berarti kita bisa taruh di sini, di bagian beginning WIP, 10.000. Nah, terus di bagian tabel juga, diperhatiin yang ketiga, yaitu ada started during June, atau started during current period kalau nanti di tabel. Nah, di sini itu physical unitnya 40.000. Kan udah dapet nih WIP beginning sama started during current period-nya. Berarti tinggal ditambah aja, dapat tuh account for-nya di step 1. 10.000 ditambah sama 40.000. Dapat 50.000 unit. Nah, nilai dari step 1 tuh account for-nya itu bakal selalu sama yang step 2, yang accounted for. Jadi kita pindahin 50.000-nya ke bagian accounted for di step 2. Gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi ke soalnya. Nah, di soalnya ini, nilai completed and transfer out during June, saat bulan Juni itu, yang keempat, di tabel itu yang keempat itu ada physical unitnya 44.000. Kita taruh di tabelnya 44.000. Nah, terus buat normal spoilage-nya, di bawahnya itu ada informasi kalau normal spoilage-nya itu adalah 5% dari goods unit completed and transfer out. Berarti 5% dari 44.000. Berarti 5% dikali sama 44.000. Dapat buat normal spoilage-nya itu 2.200 unit. Nah, terus buat abnormal spoilage-nya. Abnormal spoilage-nya di sini di soal nggak diketahuin, jadi kita bisa lewatin dulu aja. Kita ke work in process ending. Di sini buat work in process ending-nya, work in process ending-nya itu di sini ada 3.000 unit tabel. Nah, kita tulis 3.000. Nah, yang belum ada kan abnormal spoilage. Berarti kita tinggal selisihin aja. 50.000 dikurang sama 44.000 dari completed and transfer out, dikurang sama normal spoilage-nya, dikurang sama WIP ending-nya, work in process ending-nya. Nah, dapat abnormal spoilage-nya itu 800 unit. Gitu. Nah, terus sekarang kita kerjain yang bagian equivalent unitnya yang di sebelahnya nih. Nah, di sebelahnya berarti buat completed and transfer out during June atau during current period, itu nilainya itu selalu 100%, karena dia udah komplit gitu loh. Nah, karena udah komplit, kita pindahin aja 44.000 dikali 100%. Conversion cost-nya juga sama 100% juga. 44.000 dikali sama 100%.
Nah, sekarang kita mau kerjain yang spoilage-nya. Equivalent unit yang buat bagian spoilage. Oke, kita bisa lihat di soal lagi. Ada keterangan di yang kalimat kedua, direct material ditambahkan di awal proses, sementara conversion cost ditambahkan seiring dengan proses produksi. Inspeksi dilakukan ketika proses telah mencapai 100%. Gitu. Jadi di sini ada informasi soalnya, inspeksinya itu dilakukan ketika 100%. Terus direct material ditambahkan pada awal proses semuanya, conversion cost dimasukkan seiring proses produksi. Nah, berarti buat spoilage-nya, spoilage itu kan berarti kan habis diinspeksi ketahuan ada spoilage. Nah, berarti proses produksinya udah nyampe 100% gitu. Karena ketika 100% kita baru lakuin inspeksi gitu. Berarti direct materialnya udah masuk semua di awal produksi. Berarti tinggal 2.200 dikali sama 100%. Nah, conversion cost-nya dimasukkan seiring proses produksi. Nah, karena tingkat inspeksi itu dilakukan ketika 100%, berarti kan si spoilage ini kan udah dimasukin semua biaya conversion cost-nya juga. Berarti sama aja 2.200 dikali 100% juga. Gitu. Nah, buat yang abnormal spoilage juga sama. Berarti karena dia juga spoilage, maka tingkat produksinya udah 100%. Berarti direct material 100%, conversion cost-nya juga 100%. 800. Gitu. Nah, terus yang keempat, ini ada WIP ending. WIP ending kita mau ngitung equivalent unitnya juga. Nah, di soal itu, WIP ending ada di 1, 2, 3. Ada di tabel yang ke-6 nih. Urutan yang ke-6 di tabelnya, ada WIP ending. Di bawahnya lagi yang ke-7, ada degree of completion of ending WIP. Nah, ini adalah tingkat penyelesaian produk dari ending WIP-nya. Di sini katanya direct materialnya 100%, conversion cost-nya 75%. Nah, berarti tinggal kita kali aja. Di sini 3.000 unit dari ending WIP, 3.000 dikali sama 100% buat yang direct material. Nah, terus buat yang conversion cost, berarti 3.000 dikali sama tadi di tabelnya itu 75%. 75%. Dapat buat conversion cost-nya, ending WIP itu 2.250. Gitu. Nah, udah dapat semua nih equivalent unitnya, direct material sama conversion cost-nya. Kita tinggal jumlah aja. Kita jumlah, buat direct material dapat 50.000 unit. Terus buat yang conversion cost, dapat 49.250 unit. Nah, step 2 udah selesai. Step 2 udah selesai, kita bisa lanjut ke step yang ketiga. Nah, di step ketiga, di sini kita mau nyari total cost to account for-nya. Nah, di sini itu kita bisa nyari informasinya di soal di bagian tabelnya juga. Di bagian tabel, buat yang WIP beginning, yang pertama tuh ada nilai dari direct material sama conversion cost-nya. Direct materialnya 12.180.000, conversion cost-nya 18.450.000. Nah, berarti kita masukin aja langsung. Tadi direct materialnya 12.180.000, conversion cost-nya 18.450.000. Nah, terus dapat total production cost-nya. Total production cost-nya tinggal dijumlah aja direct material tambah conversion cost-nya. Dapat total production WIP beginning-nya itu 30.630.000. Nah,
Terus, yang kedua ada cost added in current period atau cost added in June, karena ini periodenya Juni. Untuk cost added in current periodnya itu, di sini ada di bagian paling terakhir di tabelnya, yaitu total cost added during June. Buat direct materialnya itu 19.320.000, buat conversion cost-nya itu 10.607.500. Sama kayak tadi, kita tinggal salin aja. 19.320.000, terus conversion cost-nya 10.607.500. Terus kita totalin ke samping. Nah, dapat cost added in current period-nya, totalnya itu 29.927.500. Nah, terus kita bisa nyari total cost to account for-nya. Tinggal dijumlah aja dari yang WIP beginning sama yang cost added in current period-nya. Buat total production cost-nya dapat 60.557.500. Buat yang direct material dapat 31.500.000. Buat yang conversion cost dapat 18.450.000 ditambah 10.607.500, dapat 29.057.500. Nah, step 3 udah selesai, kita bisa lanjut ke step 4. Step 4, ini ada 3 isinya, ada cost incurred to date, terus ada divide by equivalent unit of work done in current period, terus yang terakhirnya ada cost per equivalent unit of work done in current period. Nah, buat cost incurred to date-nya, kita ambil nilai dari total cost to account for-nya. Nih. Jadi misalnya, yang ini yang direct material, total cost to account for-nya 31.500.000. Kita ambil, kita pindahin aja. Terus buat yang conversion cost-nya itu, tadi 29.057.500, kita ambil, kita pindahin. Nah, di sini, bagian yang keduanya, kita mau bagi sama equivalent unit of work done in current period. Nah, itu kita ambil yang dari step 2. Tadi di step 2 kita udah ngitung equivalent unit buat masing-masing direct material sama conversion cost-nya. Buat yang direct material 50.000. Terus buat yang conversion cost-nya 49.250. Kita bagi. Nah, kita bagi jadinya 31.500.000 dibagi 50.000 dapat 630. Terus yang buat conversion cost dapat 590. Jadi cost per equivalent unit of work done in current period buat direct material 630, buat conversion cost-nya 590. Gitu. Nah, kita selesai step 4, bisa lanjut ke step yang kelima. Bentar. Oke, aku lanjut. Jadi step 5 ini kita mau nyari total cost to accounted for-nya. Dari yang kita udah cari dari step 1 sampai step 4 ini. Kalau tadi di step 2 kan kita mau nyari equivalent unitnya di current period. Di step 4 kita mau nyari cost per equivalent unitnya di current period juga. Nah, sekarang ini buat semuanya. Nah, yang pertama ini ada assignment of cost. Assignment of cost ini dibagi lagi-lagi. Ada good unit completed and transfer out. Terus ada cost before adding normal spoilage. Terus ada normal spoilage-nya. Total cost of goods unit completed and transfer out. Abnormal spoilage, WIP ending. Nah, di sini buat goods unit completed and transfer out-nya, caranya itu dari yang step 2. Step 2 itu kan direct materialnya 44.000 nih. Equivalent unitnya.
kita kali sama cost per equivalent unit of work done in current period-nya. Ini dari step 4. Gitu. Nah, terus buat conversion cost-nya juga sama. Berarti equivalent unit conversion cost-nya yang buat completed and transfer out during Juni, kita kali sama cost per equivalent unit of work done in current period-nya. Kalau udah, kita totalin ke samping juga. Totalnya itu dapat 53.680.000. Nah, terus yang kedua, cost before adding normal spoilage. Yang ini ntar dulu aja. Yang normal spoilage-nya dulu aja, biar sesuai urutan aja. Yang buat normal spoilage-nya, yang di bawahnya ini, normal spoilage-nya itu buat equivalent unitnya, yang direct material itu 2.200, buat conversion cost-nya itu 2.200 juga. Berarti di sini 2.200 dikali sama 630. Itu cost per equivalent unit of work done in current period-nya. Yang conversion cost-nya juga sama. Kalau udah, kita total ke samping. Nah, terus, buat yang abnormal spoilage ini, berarti sama juga kayak tadi. Berarti sini equivalent unitnya direct material 800 unit. 800 unit kita kali sama 630. Cost per equivalent unitnya. Gitu. Yang conversion cost juga sama. 800 kita kali sama 590. Nah, udah kita kali ke total ke samping. Nah, terus buat yang WIP ending ini ada direct materialnya 3.000 unit di step 2, di conversion cost-nya 2.250 unit di step 2 juga. Kita kali sama masing-masing cost per equivalent unit of work done in current period-nya. Jadi sini direct material 3.000, kita kali sama 630, terus 2.250 kita kali sama 590. Kalau udah, kita total samping juga. Nah, sekarang kita bisa jumlahin semuanya. Sorry, ini yang ini harusnya di bawah sini. Sorry. Nah, sekarang kita bisa jumlahin total semuanya. Yang total cost of goods unit completed and transfer out-nya. Kita bisa total aja langsung. Ini ditambah sama ini. Sampingnya juga sama. Tinggal total aja ke bawah. Nah, terus tadi sekarang bisa nyari total cost accounted for-nya. Tinggal tambahin yang dari total cost of goods unit completed and transfer out, ditambah abnormal spoilage, ditambah sama work in process ending. Dapat buat total cost accounted for-nya 60.557.500 buat total production cost-nya. Terus buat yang direct materialnya dapat 31.500, buat yang conversion cost-nya dapat 29.057.500. Nah, buat tahu ini jawabannya benar atau kagak,
itu selalu cocokin sama yang step 3. Kalau nilai dari step 5 sama step 3 udah sama, berarti jawabannya udah benar. Gitu. Sini step 3 kan total cost to convertnya 60.557.500. Di step 5 juga sama, 60.557.500. Gitu. Buat materi proses costing, ada yang mau ditanya? Ada yang kurang jelas? Aku tunggu 1 menit. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke yang materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu spoilage. Spoilage, rework, and scrap. Oke, jadi aku bacain dulu soalnya. Di sini ada perusahaan namanya Sanjayako. Sanjayako adalah perusahaan yang produksi baju khusus wanita dengan menggunakan konsep green product. Saat ini perusahaan memperoleh pesanan dari PT Ana, J1, PT Bella, J2, PT Cindi, J3. Berikut adalah rincian dari ketiga pesanan tersebut. Jadi di sini, di soal ini tuh dia ada 3 pesanan. Ada JAP 1 dari PT Ana, JAP 2 dari PT Bella, sama JAP 3 dari PT Cindi. Nah, di sini ada informasinya. Kita bisa taruh di bagian diketahui ini dulu, kita isi dulu. Buat JAP 1, unit yang diproduksi itu 150 unit. Buat JAP 2, unit yang diproduksinya itu 50 unit. Buat JAP 3-nya itu unit produksinya itu 300 unit. Nah, terus sini total production-nya, total production cost buat JAP 1-nya 30 juta. Jadi total production cost dari JAP 1 30 juta. JAP 2-nya 12.500.000. JAP 3-nya 90 juta. Nah, di sini habis itu ada informasi tambahan. Setelah dilakukan inspeksi, pada pesanan JAP 1 terdapat 2 unit yang tidak sesuai standar. Unit cacat tersebut dianggap normal dan diperkirakan dapat dijual dengan harga 150.000 per unit dengan biaya penjualan sebesar 25.000 per unit. Nah, berarti di sini ada informasi spoilage. Setelah dilakukan inspeksi pada pesanan JAP 1, terdapat 2 unit yang tidak sesuai standar. Unitnya itu dianggap normal, berarti normal spoilage. Sini normal spoilage ada 2 buat JAP 1. Nah, habis itu di sini juga dikasih tahu kalau unit tersebut dianggap normal dan diperkirakan dapat dijual dengan harga 150.000 per unit. Jadi, unit tersebut tuh nantinya nggak bakal di-rework gitu. Dia dibiarkan aja. Terus biaya penjualannya sebesar 25.000 per unit. Ada biaya penjualan. Biaya penjualannya itu 25.000 per unit. Oke. Terus yang kedua, ditemukan adanya satu unit pesanan JAP 2 yang tidak sesuai standar dan dianggap abnormal. Sehingga perusahaan memutuskan untuk mengerjakan kembali baju tersebut. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengerjaan kembali baju tersebut
adalah direct material sebesar 35.000, direct labor 25.000, dan overhead-nya 20.000. Nah, di job 2 ini katanya ada abnormal spoilage. Nah, abnormal spoilage-nya ada 1 unit. Terus, katanya, di job 2 ini kita mau rework abnormal spoilage-nya. Kita mau bikin ulang abnormal spoilage-nya. Buat direct materialnya, biayanya itu 35.000. Buat direct labor-nya 25.000. Buat overhead-nya 20.000. Gitu. Nah, terus aku lanjut yang ketiga. Yang C atau yang ketiga, ditemukan adanya 5 unit baju yang tidak lolos inspeksi. Perusahaan menganggap unit cacat tersebut normal, meskipun perusahaan tidak dapat menentukan asal pesanan baju tersebut. Nah, di sini katanya ada 5 unit baju yang tidak lolos inspeksi. Berarti ini adalah unit yang spoilage juga. Perusahaan menganggap unit ini cacat tersebut normal, meskipun perusahaan... Oke. Jadi di sini, dia nggak tahu dari job mana 5 unit baju yang cacat itu. Makanya aku taruh di sini di bagian dari job tidak diketahui. Yang mana nanti jurnalnya itu bakal berhubungan sama common to all job. Gitu. Jadi normal spoilage dari job nggak diketahui dari job mana sebesar 5 unit. Nah terus katanya perusahaan memutuskan untuk mengerjakan kembali unit cacat tersebut dengan mengeluarkan biaya total untuk masing-masing komponen. Direct materialnya 200.000, direct labor 150.000, overheadnya 125.000. Jadi di sini udah totalnya langsung buat direct materialnya 200.000, terus buat direct labor-nya 150.000, buat overhead-nya 125.000. Oke. Nah, sekarang kita bisa bikin jurnal yang dibutuhkan. Di soal, kita diminta buatlah seluruh jurnal yang diperlukan terkait dengan spoilage, rework, scrap apabila dapat digunakan kembali atau dikembalikan ke gudang. Yang keempatnya, scrap apabila diakui saat penjualan. Nah, yang scrap ini yang nanti yang D. Tadi aku lupa bahas yang D nih. Yang D itu ada scrap. Perusahaan menghasilkan sisa kain dari pesanan job 1 10.000, job 2 5.000, job 3 60.000. Dan dijual secara tunai. Seluruh sisa kain yang dihasilkan dari proses produksi tersebut. Oke. Jadi di sini buat job 1 katanya di sisa kainnya itu nilainya itu 10.000. Terus buat job 2 ada sisa kainnya 5.000. Job 3-nya ada 60.000. Oke. Nah, sekarang semua informasinya udah ada, kita bisa kerjain ke jurnalnya. Oke. Jadi yang pertama, di yang A tadi itu dia bilang setelah dilakukan inspeksi pada job pesanan 1, terdapat 2 unit yang tidak sesuai standar. Nah, unit yang tidak sesuai standar ini dia bakal jual langsung, nggak bakal di rework. Terus biaya penjualannya sebesar 25.000 per unitnya. Oke. Jadi di sini ada normal spoilage attributable to specific job. Karena kita tahu spoilage-nya itu dari job pesanan yang ke-1. Yang dari siapa tadi nih? Yang dari PT Ana. Nah, jadi buat jurnalnya itu material control pada WIP control. Work in process control. Oke. Nah, di sini kan biasa kalau di soal itu kita adanya biaya penyimpanan. Nah, di sini kan nggak ada biaya penyimpanan. Makanya kita pakai di sini pakai biaya penjualannya. Gitu. Di sini tadi kita ada tulis biaya penjualannya itu adalah 25.000 per unit. Nah, di sini di job 1 itu normal spoilage-nya ada 2 unit. Berarti 25.000 dikali sama spoilage-nya 2 unit. Jadi material kontrol pada WIP kontrol 50.000. Gitu.
Diturunin aja deh. Ini dibiarkan. Dibiarkan. Ya, kontrol. Nah, aku lanjut ke yang B. Yang B itu dari JAP 2. Nah, di JAP 2 itu dia ada abnormal spoilage, ada satu. Yang mana katanya kalau di soal itu dia bakal di rework. Nah, jadi di sini yang abnormal spoilage itu dia mau di rework. Berarti jurnalnya itu karena dia abnormal spoilage, berarti loss from abnormal rework di sebelah debit. Kreditnya karena dia di rework, berarti direct material control. Terus ada direct labor control, sebelah kredit juga. Terus terakhir ada MOH allocated. Nah, di sini abnormal spoilage-nya 1. Terus buat biaya rework-nya, direct material itu 35.000 per unit, direct labor-nya 25.000 per unit, MOH-nya 20.000 per unit. Nah, berarti di sini direct materialnya 35.000 kita kali sama total dari abnormal spoilage-nya 1 unit. Gitu. Jadi sama aja. Terus sama aja, yang ini 25.000 kita kali sama abnormal spoilage-nya. Ya, MOH allocated juga 20.000 dikali abnormal spoilage-nya ada 1 doang. Nah, kalau udah dapat loss from abnormal rework-nya itu, $80.000. Jadi loss from abnormal rework 80.000, kreditnya direct material control 35.000, direct labor control 25.000, MOH allocated 20.000. Itu buat yang JAP 2. Nah, terus yang C, ditemukan adanya 5 unit baju yang tidak lolos inspeksi. Nah, ini yang tadi yang dari JAP tidak diketahuin. Ada normal spoilage dari JAP tidak diketahuin, berarti kita masukin ke normal spoilage common to all JAP. Yang mana di soal itu dia dimintanya di rework. Nah, berarti yang ini di rework. Nah, karena di rework jurnalnya itu berarti MOH control pada direct material control direct labor control sama MOH allocated. Sama aja, jadi kayak yang loss from abnormal rework. Cuman bedanya di debitnya aja. Nah, ini MOH control karena dia common to all job. Kalau dia nggak common to all job, yaitu WIP control gitu. Nah, di sini kita juga dikasih tahu kalau buat rework-nya, ini bukan rework job cost job 3, tidak diketahuin. Nah, di sini totalnya langsung, katanya buat direct materialnya itu 200.000, sini 200.000, terus buat direct labor-nya 150.000, terakhir buat MOH-nya itu 125.000.
Ini sama kayak tadi, tinggal kita jumlahin aja. Jumlahnya itu 475.000 MOH kontrolnya. Nah, terus yang terakhir. Yang D, perusahaan menghasilkan sisa kain dari pesanan JAP 1, JAP 2, dan JAP 3. Nah, ini informasi yang scrap tadi. Nah, dari yang JAP 1 10.000, JAP 2 5.000, JAP 3-nya 60.000. Nah, di sini di soal diminta scrap apabila digunakan kembali dan dikembalikan ke gudang. Sama yang keempat, scrap apabila diakui saat penjualan. Oke. Ya, kerjain yang scrap return to storeroom. Oh, ada scrap yang dapat digunakan kembali ya. Oke, ada scrap digunakan kembali. Oke, pertama aku kerjain dulu yang kalau dikembaliin ke gudang. Nah, kalau dikembaliin ke gudang itu, karena di sini ada masing-masing jobnya, makanya dia attributable to specific job. Nah, dari job 1, job 2, dan job 3 diketahuin berapa sisa kainnya. Nah, kalau dikembaliin ke gudang, berarti dia material kontrol pada WIP kontrol. Karena yaitu konsepnya gini, kalau kita mau pakai material kan pasti materialnya berkurang. Nah, kita taruh di kredit. Nah, tapi kalau kita mau kembali ke gudang, berarti kan material kita bertambah lagi. Makanya di debit gitu. Nah, di sini ada material kontrol pada WIP kontrol. Ini dari yang job 1. Itu 10.000. Terus di sini ada material kontrol. Kontrol pada WIP kontrol. Ini job kedua. Job kedua itu katanya ada 5.000. Terakhir ada material kontrol. Material kontrol. Job yang ketiga pada WIP kontrol. Itu nilainya itu 60.000. Terus yang selanjutnya, scrap apabila diakui saat penjualan. Nah, yang ini apabila diakui saat penjualan, berarti di sini katanya dijual secara tunai. Secara tunai. Jurnalnya itu, karena ini penjualan secara tunai, cash pada scrap revenue. Nilainya itu tinggal kita jumlah aja 10.000 tambah 5.000 tambah 60.000. Dapat yang kalau dijual itu nilainya itu 75.000. Sebentar.
Sorry, aku lanjut lagi. Nah, terus tadi yang nomor 3 masih ada yang scrap. Kalau dia digunakan kembali, kita bikin dulu fontnya. Oke. Kalau dia digunakan kembali, berarti kan dia bakal nambah nilai WIP-nya. Berarti WIP di sebelah debit, WIP kontrol pada material kontrol. Gitu. Nah, kalau dia digunakan kembali, berarti tinggal taruh aja material kontrol pada WIP kontrol itu sebesar 75.000. Sama kalau kayak dia jual. Sampai sini, ada yang mau ditanya mengenai jurnalnya atau angkanya? Aku tunggu 1 menit. Oke, kalau nggak ada, aku lanjut ke yang economic order quantity. Oke, kayak biasa kita tulis dulu diketahuinya di economic order quantity ada apa aja. Jadi di sini awalannya Kendico adalah perusahaan yang memproduksi permen. Berikut adalah beberapa informasi yang tersedia terkait dengan biaya dan kebutuhan produksi Kendico. Nah, di nomor 1, perusahaan membutuhkan bahan baku coklat dan susu bubuk untuk membuat produksi permennya. Nah, pada tahun 2024, perusahaan membutuhkan 10.000 kg coklat dan 5.000 kg susu bubuk. Nah, berarti di sini buat bikin permennya dia, yaitu butuh 2 bahan baku. Yang pertama, ada coklat 10.000 kg sama susu bubuk 5.000 kg. Makanya di sini annual demand-nya itu 10.000 sama 5.000. Nah, terus yang kedua, biaya untuk memesan coklat dan susu bubuk masing-masing sebesar $20 dan $10. Nah, di sini untuk memesan, karena memesan berarti ordering. Nah, di sini ordering cost-nya atau P itu ada 20 sama 10. Buat coklat 20, buat susu bubuknya $10. Gitu. Yang ketiga, biaya untuk menyimpannya. Biaya untuk penyimpanan persediaan per unit untuk coklat $0,4 dan untuk susu bubuk $0,1. Nah, di sini carrying cost-nya itu katanya buat coklatnya 0,4, buat susu bubuknya 0,1. Terus di nomor 4, dalam 1 tahun perusahaan beroperasi selama 250 hari, yaitu working days-nya berarti working days-nya iya di sini. Terus nomor 5, masa tunggu pemesanan bahan baku dari pemasok sampai ke gudang perusahaan hanya 3 hari. Nah, berarti di sini ada informasi real time-nya 3 hari. Terus yang keenam, jika terjadi lonjakan permintaan atas produksi permen, maka perusahaan membutuhkan bahan baku 2 kali lipat daripada biasanya. Oke. Nah, di sini kita udah dapat annual demand-nya, ordering cost-nya, carrying cost-nya, working days-nya, sama lead time-nya. Sekarang yang pertama diminta, hitunglah economic order quantity-nya. Oke, buat economic order quantity, berarti rumusnya itu akar 2DP dibagi C. Nah, karena di sini ada dua bahan baku, aku bagi jadi 2 EOQ-nya. Nah, yang pertama, buat yang coklat, berarti 2 dikali demand-nya 10.000
dikali sama P-nya, ordering cost-nya 20. Dibagi sama carrying cost-nya, yaitu 0,4. Gitu. Rp10.000, 2 dikali 10.000. Nah, dapat EOQ-nya buat coklat itu 1000 kilogram. Gitu. Jadi economic order quantity-nya sekali pesan itu ekonomisnya itu 1000 kilogram. Nah, terus yang buat susu bubuk itu di sini berarti 2 dikali annual demand-nya 5.000 dikali sama ordering cost-nya itu 10. Nah, terus dibagi sama carrying cost-nya. Carrying cost-nya itu 0,1. Berarti sama juga kayak tadi. Nah, di sini susu bubuk juga dapat 1000 kilogram. Jadi EOQ-nya buat coklat sama susu bubuk sama 1000 kilogram dua-duanya. Nah, itu buat economic order quantity. Nah, terus yang kedua diminta hitunglah annual relevant ordering cost-nya. Nah, annual relevant ordering cost rumusnya itu D dibagi EOQ dikali P. Jadi annual demand dibagi nilai EOQ-nya dikali ordering cost-nya. Nah, buat yang coklat itu di sini berarti 10.000 dibagi sama EOQ-nya 1000 dikali sama ordering cost-nya 20. Nah, dapat buat annual relevant ordering cost yang coklat itu $200 gitu. Nah, terus yang susu bubuk berarti tadi D-nya itu annual demand-nya 5.000 dibagi sama EOQ-nya 1000 kita dicari barusan dikali sama ordering cost-nya 10. Dapat buat annual relevant ordering cost-nya itu $50 buat susu bubuk. Nah, terus yang ketiga, annual relevant carrying cost-nya. Nah, annual relevant carrying cost-nya itu di sini rumusnya itu EOQ dibagi 2 dikali carrying cost. Nah, jadi 1000 EOQ-nya dibagi sama 2 dikali sama carrying cost-nya 0,4 buat yang coklat. Nah, buat yang susu bubuk itu 1000 dibagi sama 2 dikali sama 0,1 carrying cost-nya. Nanti kita hitung lagi aja. Nah, buat annual relevant carrying cost buat dari bahan baku coklat, itu dapat $200. Susu bubuk, yang susu bubuknya juga dapat $50. Gitu. Jadi ini relevant ordering cost sama carrying cost-nya ini sama ya. Yang coklat $200, dari yang relevant ordering cost sama carrying cost-nya, susu bubuk $50. Nah, terus yang keempat, diminta hitunglah reorder point.
Nah, reorder point rumusnya itu DU dikali LT. DU itu daily usage. Daily usage dikali lead time. Nah, berarti daily usage sendiri ada rumusnya. Dia D dibagi WD, yaitu annual demand dibagi working days. Nah, jadinya di sini annual demand ya, yang buat yang coklat tadi 10.000 dibagi sama working days-nya. Working days-nya itu 250 hari. Nah, kita kali sama lead time-nya. Lead time itu 3 hari. Nah, buat susu bubuk juga sama. Berarti dia annual demand-nya 5.000. Kita bagi sama working days-nya 250. Terus kita kali sama lead time-nya 3 hari juga. Gitu. Jadi 10.000 dibagi 250 dikali sama lead time-nya 3 hari. Nah, reorder point-nya itu buat coklat dapat 120 kg. Nah, artinya ketika si bahan baku coklat ini udah mencapai titik 120 kg, maka kita perlu lakukan pemesanan kembali gitu. Nah, terus yang buat susu bubuk berarti 5.000 dibagi 250 dikali sama 3 hari lead time-nya. Nah, dapat 60 kg. Nah, berarti buat susu bubuk, ketika dia titik di mana bahan bakunya udah mencapai 60 kg susu bubuknya, maka kita perlu melakukan pemesanan kembali juga. Gitu. Nah, terakhir yang safety stock. Hitunglah safety stock. Di sini nomor 5, buat safety stock rumusnya itu MU dikurang DU dikali LT. Nah, MU itu maximal usage. Tadi DU itu daily usage. Nah, di soal itu, kalau kita lihat yang nomor 6, jika terjadi lonjakan permintaan atas produk permen, maka perusahaan membutuhkan bahan baku 2 kali lipat dari biasanya. Nah, itu artinya informasi buat yang maksimal usage. Nah, buat daily usage ya kita bisa cari dulu. Buat yang coklat itu daily usage-nya itu berarti rumusnya D dibagi WD. Nah, berarti daily usage-nya itu 10.000 dibagi sama working days-nya 250 hari. Dapat buat coklat itu daily usage-nya 40. Nah, yang susu bubuk juga sama. Berarti 5.000 annual demand-nya dibagi 250 hari. Dapat 20. Jadi per harinya dia bakal pakai 40 kg buat coklat, susu bubuknya 20 kg. Gitu. Nah, maksimal usage-nya berdasarkan informasi nomor 6 itu berarti 2 kali lipatnya. 2 kali lipat dari daily usage. Berarti 2 dikali sama 40. Gitu. Buat susu bubuk juga sama, 2 kali lipatnya, berarti 2 dikali sama 20. Dapat 40. Nah, ini kan MU sama DU-nya udah ketemu. Nah, tinggal masukin ke rumusnya. Nah, di rumusnya berarti 80 dikurang 40, kan dapat 40. Sini, 80 dikurang 40 dikali sama lead time-nya. Lead time-nya tadi 3 hari. Nah, terus ya buat yang susu bubuk itu dia berarti 40 dikurang 20 dikali 3 hari. Gitu. Nah, berarti di sini 80 kurang 40 kali 3, berarti 40 dikali 3, 120 kilogram. Terus 40 dikurang 20, 20 dikali 3, berarti 60 kilogram. Nah, jadi safety stock-nya itu ada 120 kg buat coklat, buat susu bubuknya 60 kg. Gitu. Sampai sini